kegagalan? Iya dong, dulu aku punya restoran ada 8 cabang, pas Covid tutup semua gitu kan. Jadi ya udah, jadi sekarang makanya harus lebih teliti, lebih detail, ya kan, nggak mau terburu-buru gitu. Yang penting semuanya bisa terlaksana dengan baik. Berarti ini nggak ada franchise yang mau memang mainin juga? Ada franchise, makanya itu aku bilang. Jadi kalau misal mau jadi franchise, mau jadi mitra, memang harus punya pengalaman di bidang kuliner. Persiapan haji seperti apa? Tadi katanya jadi Persiapan haji nggak ada persiapan apa-apa, setiap hari kerja, ya kan. Ini aja belum packing, belum nyari apa-apa gitu kan. Jadi ya insya Allah lancar-lancar aja sih. Jadi kalau misalnya kurang baju ya di sana tinggal beli. Pokoknya aku nggak mau ngeribetin prosesnya, mau apa ya, bener-bener pengen menikmati perjalanan aja. Nggak ada yang aku mau hiperbolain, jadi biasa-biasa aja. Ya yang penting jaga kesehatan selama ini, tidurnya cukup, makannya cukup, kan. Bang Igun kan kemarin dapat bocoran katanya jadi desainer bajunya nikahnya Bang Billy sama Kika, bener nggak sih Bang? Mungkin Sampai hari ini mereka belum hubungin sih. Aku nggak tahu deh mereka jadi pesta atau enggak. Kalau nggak jadi pesta juga nggak apa-apa sih, aku rasa ya. Sayang uang ya kan. tapi kemarin sempat nawarin berarti Bang Igun. Saya pernah menawarkan diri, tapi memang belum di follow up lagi. Kembali ke haji, masih Igun ini di tahun ini memang pemantapannya seperti apa Kak, dan nunggu berapa lama sih untuk berangkat haji sendiri? Alhamdulillah sih nggak pakai nunggu ya. Jadi dari kepengen sampai daftar sampai hari ini diberikan kemudahan. Jadi berangkatnya nanti insya Allah juga cuma 12 hari dan dapat yang wajib-wajibnya gitu. Jadi berangkat selamat dan semangat, pulang selamat dan semangat. Iya kan Ruben beda tour ya, jadi ya paling ketemu di sana. Karena daftarnya beda, turnya beda, jadwalnya beda. Kalau nggak salah Ruben itu berangkat tanggal 31, aku berangkat tanggal 28. Kan berbeda dengan Kak Igun kan sering berangkat umroh juga gitu. Mungkin ada vibe yang berbeda dari haji nggak sih, dan sudah mempelajari? Nah makanya itu kan belum terasa perubahannya ya, karena kan belum ngalamin kan. Jadi makanya pengen cepet-cepet berangkat gitu, kayak pengen ngebayangin vibe-nya seperti apa. Karena kan kemarin sempat manasik juga 3 hari, terus manasiknya tuh benar-benar dibuat miniatur Ka'bah, miniatur lombar jumroh, segala macam tuh memang kita pelajari gitu, supaya pas nanti di sana tuh kita nggak kayak orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa lah gitu. Karena kan itu kalau nggak salah yang pas hajinya itu 4 hari itu benar-benar bolak-balik tuh, ada ini ada itu apa segala macam gitu. Jadi memang udah harus tahu jadwalnya masing-masing, kapan kumpul, kapan berangkat gitu. Nggak boleh sampai ketinggalan momen sih. Apalagi dengan waktu yang lebih lama dibanding umroh ya, Kak Igun harus melepaskan pekerjaan, apalagi cabang-cabang yang seperti ini. Pekerjaan kalau diikutin nggak akan ada habisnya ya. Jadi aku sih udah mulai belajar untuk meninggalkan pekerjaan ya. Jadi kalau kasarnya kalau mau diikutin dia semua program juga mau pakai saya gitu, tapi kan sayanya yang nggak mau ya kan. Kalau mau diikutin apa juga ada aja namanya kerjaan, tapi aku tuh lebih senang kerjaan satu aja, masih bisa diikuti, masih bisa angkat telepon, masih bisa ngopi, masih bisa ketemu mama, masih bisa nonton film. Aku nggak mau kayak hidup aku diperbudak sama situasi pekerjaan yang nggak kelar-kelar gitu loh Mbak. Jadi mungkin kalau dulu iya ya, kayak mumpung, kayak sekarang tuh aku udah nggak mau kayak namanya haji mumpung sih gitu. Jadi lebih baik jadi haji Igun. Ada rencana pensiun mungkin? Haji maksudnya dengan nama haji. Kalau pensiun sih enggak ya, kesian kan lo nggak ada berita ya kan. Gue yang nggak ada kerjaannya aja lo teleponin tiap hari, ada aja yang nggak ada diada-adain ya kan. Apalagi gue pensiun, ntar lo galau lagi nggak ada gue ya kan gitu. Jadi ya buat aku panggilan haji atau apapun orang manggil aku nanti ya itu terserah kalian manggil ya. Karena buat aku
aku juga nggak perlu di nama aku harus ada gelar, karena alhamdulillah dari sekolah juga nggak pernah gelar, nggak pernah sekolah, nggak pernah dapet titel, nggak pernah dapet apa-apa. Jadi aku cuma lulusan SMA ya, jadi nggak ada lulusan sekolah. Jadi aku udah terbiasa hidup aku nggak ada titel. Jadi buat aku orang bebas mau manggil aku Haji, mau manggil aku Kak Haji, Bang Haji, apa segala macam sih buat aku ya itu hanya sebuah panggilan. Kak Igun mama sendiri seperti apa Kak? Melepas kepergian Haji nanti mungkin udah lebih rempong kan, prepare segala macam harus ini itu segala macam. Belum kepikiran apa-apa sih, belum kepikiran apa-apa sama sekali. Cuman kemarin ada Ustadz Asad ngirimin ihram, udah mulai dicuci, ada beberapa baju yang aku buat udah mulai dicuci gitu. Chat dong Ustadz Asad gimana? Telepon, gitu. Oke. Dong, Kak, soal kemarin kondangan ke Kaluna, cuman Kak Igun doang satu-satunya artis yang doain supaya mereka boleh cepat punya anak gitu. Kalau yang lain kan tadi dulu apa sih Kak alasannya Kak? Ya udah umur segitu Luna ya harus, kalau memang pengen punya anak harus cepat punya anak gitu. Tapi kan kalau nggak salah Luna udah menyimpan sel telurnya, jadi anytime tinggal dimasukin lagi ke Lunanya gitu. Nah waktu Kaluna di makeup juga Kak Igun bilang gelar singlenya mau diserahin ke beberapa artis, antaranya Kak Igun dan Ralinsyah katanya. Ya dia kan bikin konten gitu kan, siapa lagi nih artis yang seumuran itu belum married gitu kan, terus gitu dia stitch ke aku, ya terus aku stitch lagi aja. Kak ada sedikit di online ada berita Kak Igun mau nyumbangin baju-baju. Di mana? Kak itu mau nyumbangin baju apa sih Kak di berita online? Ada Kak Igun nyumbangin baju katanya di berita. Jangan percaya berita online. Oke? Kalian makan ya. Makasih Kak. Plus aku cuman ngomel ya, cuman ngomel-ngomel aja. Jadi alhamdulillah saya punya tim yang bagus, punya tim yang udah solid. Jadi siap untuk training, siap untuk ya mempekerjakan semakin banyak orang lagi gitu. Karena satu warung ada beberapa chef, lumayan lah tiap kita buka tuh bisa 50-an orang yang bisa kerja di lapangan pekerjaan yang aku buat. Jadi setidaknya aku punya follower bukan hanya sekedar gemar, tapi insya Allah bisa kerja bareng sama aku juga. Nah, kamu tim yang monitor Kak Igun, Gak pernah komunikasi sama tim Billy. yang monitor ngamatin doang atau turun langsung ke dapur, turun langsung Oh, melayani? kebetulan wilayah aku bukan dapur ya. Wilayah dapur itu wilayahnya King Abdi. Jadi wilayah aku adalah di branding dan social media. Jadi aku ke dapur cuma sesekali aja kalau aku pengen ngelayanin orang, pengen ngeracikin orang, atau aku pengen makan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk penyajian, untuk rasa, itu memang menjadi tugasnya King Abdi gitu. Karena dia yang punya tugas mendevelop rasa, membuat rasa itu nggak berubah gitu. Itu memang tugasnya dia. Oke, berapa sih emang harganya kalau makan di sini kan pasti? Makan di sini Mama startnya kepo 18.000, jadi nasi 250 gram, 2 kulit besar, tumis buncis, sambal, pilihannya mau apa, ada serundeng sama ebi gitu. Jadi 18.000 insya Allah udah bisa makan. Kalau misalnya mau tambah lauk, per lauknya sekitar 6 ribuan. murah ya, masih standar ya. Kak Igun, tapi pernah ngelayan customer langsung nggak sih? Oh aku tuh seringnya sebenarnya datangnya ke Jakbar ya, gitu kan, karena kan dekat sama aktivitas aku. Jadi aku kalau di Jakbar kadang aku suka ngegoreng kulit, ngelayanin langsung gitu kan. Boleh nggak lihat aku terus kayak gimana kemarin? Aku boleh aja, tapi karena ini kan situasinya opening, karena aku takutnya pegawai aku ketemu aku masih starstruck, dia nggak pernah lihat bintang ya, takutnya nanti kerjaannya malah nggak benar, nanti kita cari atur waktu lagi. Oh, iya. Karena yang namanya pegawai ngeliat majikannya bintang, kadang juga suka ada deg-degannya ya. Oke, thank you. Kak Igun sedikit dong soal Udah nggak, jadi cuman sekali itu doang sih aku nawarin, terus begitu Bang Billy-nya nggak ada respon lagi. Jadi ya buat aku mungkin nggak jadi. tapi ngeliat Vika sendiri mungkin yang pasangannya diri kan boleh nih sekarang lihatnya seperti apa sih? Biasa aja, bukan pasangan gue, ngapain gue liatin. Ibarat teman silakan Sibuk, hidup gue udah sibuk ya, jadi gue nggak pernah ngeliatin pasangan orang, nggak peduli juga sama pasangan orang. Jadi ya senang setidaknya sebagai temen ngelihat pasangan punya keluarga baru, punya calon pendamping baru,
lebih bahagia, lebih berkah, ya pasti seneng lah. Pasti kan teman-teman udah pada nikah, pasti abang rencana ada itu. Teman-teman pada nikah tapi belum tentu bahagia ya. Iya. Gitu, jadi aku juga nggak bisa meyakinkan dan memastikan teman-teman aku bahagia. Jadi buat aku mungkin akan menikah di saat aku bertemu dengan pasangan yang aku anggap bisa cocok banget. Karena kalau nggak cocok, ya aku nggak mau gitu. Karena buat aku, pertama karakter aku juga cukup unik. Jadi kalau misalnya aku dapat pasangan hanya sekedar buat ibadah, aku juga nggak mau. Mendingan aku cari cara ibadah yang lain gitu kan. Jadi ya begitu. Jadi aku pengen ngerasain bahagianya memiliki pendamping itu seperti apa. Baru aku mau menikah. Tapi selalu berdoa di depan Bapak. Kalau dulu aku nggak pernah berdoa buat jodoh. Karena aku nggak pernah merasa aku perlu jodoh gitu. Tapi nanti pas haji nggak tahu deh, nanti aku update ya doanya, kira-kira apa ya doanya gitu. Tapi reaksi itu mungkin Ya kalau cari sosok seperti apa, pasti saya 43 tahun ngelihat orang beraneka ragam ya, beraneka ragam karakter orang, bentuk badan, semua udah pernah kulihat. Dan yang pastinya siapapun yang nantinya menjadi pendamping aku bukan hanya karena fisik udah paling pasti, tapi sosok yang bakal nemenin setiap hari itu konsepnya harus lebih beda ya. Kalau fisik itu bisa dirubah kan, yang jeleknya bisa jadi cakep gitu. Tapi kalau misalnya kita dapetin orang yang bisa ngeklik sama kita, bisa support, nggak annoying, nggak menghakimi, nggak ganggu lah ya gitu ya, Gak ribet. ya nggak ribet, itu pasti jadi benar-benar bisa jadi pasangan ya. tapi Kak, kan kemarin sempat posting ketar-ketir nih ketika Luna Maya sebagai duta perempuan yang belum menikah, terus sekarang menikah gitu. Kayak gue sempat komen itu ya. Ya itu kan ketar-ketir mencari engagement ya. Sebenarnya nggak sih, aku orangnya juga bukan tipe orang yang latahan. Oh orang pengen ini, aku pengen, orang punya ini, aku punya, orang nikah aku harus cepat nikah, nggak kayak gitu juga gitu. Karena dia semuanya itu kan udah digariskan, udah ditakdirkan. Jadi sebenarnya nggak perlu dicari juga. Kalau waktunya udah tepat ya tepat aja sih. Tapi ada nggak sih perasaan itu, waduh namanya udah nikah nih, katanya tinggal Oki Lukman nih, kata kayak gitu. Oh ya itu kan part of postingan aja sih. Sekarang tapi jadi lebih prioritasin bisnis dulu, kerjaan dulu apa? Ya kalau buat aku prioritas sebenarnya apa yang aku jalanin setiap hari jadi prioritas ya gitu. Karena kalau buat aku kalau nggak ada ngapain diada-adain gitu ya. Yang udah pasti-pasti aja, kapan harus target buka toko, besok ngapain lagi, besok di mana. Itu kan yang udah pasti. Kalau yang nggak ada ngapain dipikirin gitu kan. Jadi kalau suatu saat ada ya pasti ada. Berjalannya aja ya bang. Iyalah. Kayak gue soal bisnis seperti apa sih nih buka cabang lagi yang ke Ya kalau aku sih konsepnya insya Allah ini menjadi sebuah usaha yang bisa terus berkembang. Namanya dunia keartisan kan mungkin ada saatnya, ada regenerasi, ada capeknya gitu. Tapi kalau namanya buka usaha kan nantinya mungkin bisa diteruskan, bisa semakin banyak, bisa lebih bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi ya selalu berusaha aja. Ini udah cabang yang keempat dan bakal ada cabang-cabang yang lain gitu kan. Jadi tempat usaha ini hasilnya bisa buat ibadah juga, bisa buat berbagi juga, bisa buat orang banyak juga gitu. Jadi ya syukuri aja. tapi ini nyiapin bisnis tuh emang karena mau nyiapin masa tua yang udah deh nggak capek-capek lagi kayak sekarang kan capek banget. Ya iyalah kalau masa tua mau capek mau ngapain. Aku malah pengen nggak ngapa-ngapain di rumah, bisa di pulau, bisa di mana gitu kan. Nggak usah pusing uang masuk terus ya kan. Mau beli apa aja bisa gitu kan, mau beli mikrofon bisa, beli kamera bisa gitu. Jadi Berarti ini nyiapin masa tua yang kamu idamkan gitu ya? Planning buat aku sih nggak nyiapin, tapi aku yakin udah disiapin sama Allah ya. Jadi ya selalu berprasangka baik sama Allah, udah disiapin, dikasih jalan. Karena kalau ini bukan disiapin sama yang Maha Kuasa kan nggak mungkin bisa terjadi ya. Gitu. Kak Igun, ini kan nanti pulang ibadah haji bakalan kurban nggak sih? Oh enggak lah, ini kan nama Mama Igun, ini nama Sama Oki. haji Igun. Nggak ada urusannya. Semua hak merek dagang saya itu sudah dihakiin. Ya, jadi saya tuh nggak pernah punya usaha yang nggak ada izinnya. Jadi mau nama Ivan Gunawan aja udah saya hakiin.
Mahigun udah saya hakiin gitu. Jadi buat saya nggak ada urusannya saya mau pulang haji jadi haji Igun, nggak ada urusannya. Kalau misalnya nanti mau bikin usaha lagi ya bikin usaha lagi gitu. Tapi aku tuh nggak mau bikin segala sesuatu dari awalnya nggak rapi. Jadi memang semuanya harus rapi karena kita punya pengalaman nama itu bisa memberikan kesuksesan. Nggak ada lo telat, nggak ada ulangan ya. Minta sama yang lain. Nama itu bisa jadi kesuksesan tapi juga bisa berakibat buruk juga buat kita sendiri gitu. Jadi makanya di saat kita mau mulai bisnis itu tim saya udah cari kualifikasinya. Nama itu mau dijadiin apa aja. Mau jadiin hotel kah, mau jadiin restoran kah, mau jadiin warung kah, mau jadiin minyak wangi kah, mau jadiin skincare kah, mau jadiin apapun gitu. Jadi semua tuh udah harus ada izinnya gitu. Jadi apapun yang saya mau buat insya Allah ada izinnya. Kak Igun, hari tua yang seperti apa sih di dalam Hari tua yang nyantai, nggak diuber-uber media ya. Bisa hidup di mana aja, bisa terbang kapan aja, bisa ya pengennya gitu aja sih. Kalau Enjoy. bilang mau pindah ke Dubai, katanya pengen Insya Allah dalam waktu dekat, tungguin aja. Kayak gue dalam berbisnis kan pasti kan ada jatuh bangunnya, kamu harus bayar karyawan segala macam. Itu sendiri kamu udah siapin belum sih resiko Kalau itu kan misalnya kayak gitu dalam kan? hidup itu kan pasti ada resiko ya. Iya. Kadang kalau misalnya kita nggak punya uang, kita harus tetap bayar gaji. Iya. Itu semua dijalanin aja. Karena kan orang lain juga kan nggak perlu tahu kita punya uang atau enggak. Yang penting orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa hidup sejahtera, bisa makmur gitu. Oh, berarti udah nanti ke Dubai juga setelah haji atau Udah gimana, tungguin Kak? aja ya. Apakah gua ke Dubai, apakah gua ke Tanjung Priok, ya rumahnya Kristina, apa gua kemana, liatin aja Kak ya. Igun, progres diet seperti apa sih? Diet ini udah beberapa hari belum nimbang ya, semoga ini kan dokter Cici disunter juga ya, semoga berat badan juga turun. Tapi sekarang sih memang semakin padat, kayaknya memang enggak banget kayak diet kayak minggu kemarin. Jadi pengen maintain aja gitu karena aku nggak mau takut kecapean, takut ngedrop juga karena di butik aku ini lagi kayak sakitnya gantian gitu, ada yang satu sakit, besok apa gitu. Jadi aku pengen aku terus fit supaya beberapa hari lagi ke depan tuh aku benar-benar sehat. Karena pas kondisi haji kita nggak pernah tahu ya, ada orang dari Afrika, dari mana dengan background penyakitnya masing-masing kumpul jadi satu gitu. Jadi pengennya nanti berangkat dalam keadaan sehat. Udah ya bosan. Ada Bye. goals nggak?